Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nuri kassari wa madadika lijari wa jama'na bihi fi kulli atwari wa ala alihi wa sahbihi ya nur amma ba'd. Pertama-tama yang paling utama kita sama-sama panjatkan puja-puji serta syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita semua kesehatan, masih diberikan keistiqomahan, masih diberikan kekuatan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mencatat sebagai amal kebaikan bagi kita semua. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan alam kita yakni habibana wa nabiyyana wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada segenap keluarganya, sahabatnya, keluarganya, tabi'in atau tabi'in, mudah-mudahan sampai kepada kita selaku umatnya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin jamaah yang Allah muliakan, alhamdulillah segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam hari ini kita berada di dalam bulan suci Ramadan. Bulan suci Ramadan dikatakan syahrul Quran, bulan diturunkannya Al-Quran. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Qur'an. Bulan Ramadan adalah bulan di dalamnya diturunkan Al-Qur'an. Maka dari itu, ketika kita berada di dalam bulan suci Ramadan untuk senantiasa membaca Al-Qur'an. Dan hal yang perlu diperhatikan adalah ketika kita di setiap harinya di bulan suci Ramadan untuk mengisi daripada hari-harinya dengan membaca Al-Quran. Jangan sampai kita ketika di dalam bulan suci Ramadan mengisi dengan hal-hal yang tidak bermanfaat. Karena kita berada di bulan di mana Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran. Kita menjadi umat yang mulia karena sebab turunnya Al-Quran. Kita menjadi umat yang mulia karena sebab diturunkannya Al-Quran. Nabi Muhammad SAW diturunkan Al-Quran menjadi Nabi yang paling mulia. Malaikat Jibril diturunkan Al-Quran menjadi malaikat yang paling mulia. Maka dari itu kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala menjadi umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Afdhalul ibadati ummati tilawatil Quran." Ibadah yang paling utama bagi umatku adalah membaca Al-Quran. Maka ketika ada seseorang yang malas membaca Al-Quran, sebagian ulama mengatakan dikhawatirkan. Sebagian ulama dikhawatirkan ketika seseorang malas membaca Al-Quran, dikhawatirkan bukan dikarenakan sebab malasnya, akan tetapi Al-Quran tidak ingin dipandang olehnya. Maka na'udzubillahi min dzalik. Maka ini menjadi muhasabah bagi kita semua, mumpung kita berada di dalam bulan suci Ramadan, untuk senantiasa mengisi daripada hari-harinya membaca Al-Quran. Ketika kita ingin mendapatkan daripada pahala di bulan suci Ramadan ini, pahala di dalam membaca Al-Quran, maka hal yang perlu diperhatikan adalah etika dan adab di dalam membaca Al-Quran. Karena masih banyak di antara kita ketika membaca Al-Quran, masih banyak Al-Quran yang sejajar dengan kaki. Banyak yang membaca Al-Quran, Al-Quran sejajar dengan kaki. Bukannya kita mendapatkan pahala dari Al-Quran, malahkah mendapatkan laknat daripada Al-Quran. Na'udzubillahi min dzalik. Maka ketika dari itu, ketika kita ingin membaca Al-Quran, hal yang perlu diperhatikan adalah adab-adab di dalam membaca Al-Quran. Jangan sampai ketika kita membaca Al-Quran bukannya pahala, keagungan, kemuliaan, keluhuran yang kita dapatkan, akan tetapi laknat yang akan kita dapatkan. Na'udzubillahi min dzalik. Hadirin jamaah yang Allah muliakan, di antara keutamaan ketika kita membaca Al-Quran, yang pertama, orang tersebut akan meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Orang yang senantiasa gemar di dalam hari-harinya membaca Al-Quran, orang tersebut akan meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Dan yang kedua, orang tersebut akan mendapatkan keberuntungan dunia dan akhirat. Dan yang ketiga, orang tersebut akan mendapatkan obat dari sebabnya orang tersebut membaca Al-Quran. Dan yang keempat, menjadi sebab datangnya rezeki. Maka dari itu ketika kita ingin mendapatkan daripada keistimewaan membaca Al-Quran, perbanyaklah membaca Al-Quran. Dikatakan Al-Imam Syafi'i dan Al-Imam Hanafi, beliau menghatamkan Al-Quran di bulan suci Ramadan sebanyak 60 kali.
Nah, kita di bulan suci Ramadan berapa kali menghatamkan Al-Quran? Al-Imam Syafi'i 60 kali di dalam menghatamkan Al-Quran. Al-Imam Bukhari beliau menghatamkan Al-Quran di bulan suci Ramadan. Ada riwayat yang mengatakan 80 kali, ada juga riwayat yang mengatakan 90 kali di dalam bulan suci Ramadan. Al-Imam Zuhair Al-Marwazi beliau juga menghatamkan Al-Quran di bulan suci Ramadan sebanyak 90 kali. Dan Al-Imam Junaid Al-Baghdadi beliau ketika melaksanakan sholat sunat duha, beliau daripada setiap rakaatnya beliau membaca 2 juz di dalam setiap rakaatnya. Terkadang di antara kita yang ingin menjadi ahlul Quran, yang katanya cinta Al-Quran, yang katanya ingin berkumpul dengan baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi masih malas-malas di dalam membaca Al-Quran. Maka ini adalah momentum kita bermuhasabah, mumpung masih di malam ketiga, untuk senantiasa mengisi daripada hari-harinya membaca Al-Quran. Ketika kita ingin mendapatkan daripada syafaat Al-Quran, perbanyaklah membaca Al-Quran. Dan yang perlu diperhatikan, sebagaimana guru Al-Faqir, Al-Alim, Al-Alamah, Al-Kiai Haji Al-Qari Ahmad Syahid, beliau mengatakan kepada para santri-santrinya, la tukhbirin nasa kam taqra'u minal Qur'an wa kam tahfaz wa da'hum yarawna fika al-Qur'an falaysa al-ibratu aina wasalta fi qira'atil Qur'an innamal ibratu aina wasala bikal Qur'an. Tidaklah perlu menceritakan seberapa banyak kamu membacakan Al-Quran dan menghafalkannya. Biarlah mereka melihat Al-Quran terpancar pada dirimu. Hal yang perlu diperhatikan bukan sejauh mana kamu membaca dan menghafalkan Al-Quran, melainkan sejauh mana Al-Quran terhubung pada dirimu. Ini yang dikatakan daripada guru Al-Fakir. Maka dari itu, hal yang perlu kita perhatikan ketika di momentum bulan suci Ramadan ini, jangan sampai kita hanya sebatas ingin cepat-cepat di dalam menghatamkan Al-Quran, tetapi Al-Quran tidak terhubung pada diri kita. Maka dari itu, pelan-pelan saja ketika menghatamkan Al-Quran, mudah-mudahan ketika kita membaca Al-Quran, kita mendapatkan keberkahan dan kemanfaatan yang ada di dalam Al-Quran. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebabnya di bulan suci Ramadan ini, Allah jadikan keturunan kita menjadi ahlul Quran, keluarga kita menjadi ahlul Quran, tetangga kita menjadi ahlul Quran. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.